Laqad katabna fiz zaburi annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Telah saya tetapkan bahwa kekayaan alam ini, apa Indonesia bu, ayah semua ada semua, emas, berlian, batu bara, nikel, boksit, mening, uranium, titanium, minyak, gas, ada semua di kita ini. Itu sebenarnya untuk orang soleh, bukan untuk Cina, bukan. Tapi kalau kita lihat daftar orang kaya 50 orang ke Indonesia, nomor 1 Budi Hartono yang punya rokok Jarum, uangnya 42 miliar dolar, 1 miliar dolar 15 triliun, hitung sorangan. Nomor 2 Sinarmas, uangnya 38 miliar dolar. Nomor 6 Khairul Tanjung, orang Islam, nomor 6. Nomor 3 Antoni Salim. Mak, saya cari, entah aja orang Brebes, nggak ada orang Brebes, nggak ada nama Solikin, Jumadi, nggak ada. Kalau ada 2 orang, kalau ada 2 saudara, 2 kelompok, 2 desa tidak akur, ada 2 tetangga tidak nyapa sudah 2 bulan misalkan, tapi didinta aja. Kalau ada 2 orang, 2 tetangga, 2 saudara tegang, konflik, tidak akur, sudah 2 bulan gak saling menyapa, itu sedang istirahat jadi insan. Karena masih tetap muslim, tapi insaniyahnya yang hilang. Coba kalau ibu punya tetangga Pak Haji, rajin sholat ke masjid, tapi mulutnya jelek, kasar, suka nyaci maki orang, pelit, sombong, seneng tidak? Muslim tuh, tapi insaniyahnya yang nggak ada. Tetangga sebelah kiri Cina, Kristen, tapi orangnya ramah, penolong, gak pernah nyaci maki, selalu murah senyum, santun, penolong, diutanginya gampang. Seneng tidak? Tuh, agamanya bukan Islam, tapi insaniyahnya maksimal, sempurna insaniyahnya. Oleh karena itu, syukur-syukur kita ini ya insan, ya Kalau ada orang kasar, orang berangasan, orang tukang mencaci maki, agama tetap Islam, tapi insaniyahnya kurang. Apalagi kalau dia terkenal di desa sini orang yang paling nakal, itu berarti agamanya muslim, Islam, tapi insaniyahnya hilang. Paham tuh? Jadi yang paling penting nomor 1 insaniyah. Manusia itu diberi oleh Allah 2 hawa nafsu. Naon? Kiai-kiai mohon maaf, kalau ngaji jangan keterlaluan menjelekkan hawa nafsu. Kalau nggak ada hawa nafsu, ya nggak ada anak, nggak ada kita, nggak ada hawa nafsu. Kalau nggak ada hawa nafsu, hawa nafsu ada berapa? 2. 1 ghadabiyah, naon? Saya harus jadi ketua, saya harus jadi bupati, saya harus jadi imam, saya harus jadi kepala, gak mau saya jadi makmum. Itu namanya datangnya dari nafsu ghadabiyah. Tapi kalau niatnya baik, saya ingin jadi bupati Brebes,
Niatnya kalau saya jadi bupati, sekolah gratis, rumah sakit gratis, santunan yatim piatu fakir miskin lancar, beasiswa lancar. Niatnya saya betul itu bagus gak itu? Apa bagus apa bager? Bager apa? Bager. Saya niatnya jadi bupati bagus, caranya benar, tujuannya naon ingin jadi bupati, tujuannya ibtigha amardhatillah. Maka orang itu nafsu ghadabiyahnya ganti namanya. Sanes nafsu ghadabiyah naon namina? Himmah. Apa? Yang keras naon? Mari, kalau kita punya keinginan ingin jadi bupati, ingin jadi DPR, ingin jadi lurah, nggak usah tinggi-tinggi lah, ingin jadi lurah, kepala desa, ayo, niatnya yang baik, caranya yang benar, tujuan yang baik, maka itu namanya datangnya dari nafsu ghadabiyah. Tapi setelah niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik, ganti namanya himmah. Rasulullah SAW orang yang himmahnya besar. Islam harus menang, saya harus berhasil. Himmah tuh pernah dilobi, dirayu oleh pamannya Abu Thalib, Muhammad istirahatlah, berhenti dulu dakwahnya, kamu itu terancam akan dibunuh, kamu itu Muhammad, oleh Abu Jahal CS. Saya kasihan sama kamu, kamu akan dibunuh Muhammad, berhenti dulu dakwanya lah. Apa jamnya Muhammad? Apa jamnya? Wah, kalau bapak gimana jamnya? Iyalah, ya berhenti dulu lah. Iyalah, berhenti dulu lah. Nabi Muhammad jamnya, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari tangan kananku, rembulan di tangan kiriku untuk saya berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai saya mati. Tuh himmahnya Nabi Muhammad tuh. Bapak seperti itu tidak? Tidak. Katanya umatnya katanya. Ibu seperti itu enggak? NU harus menang. Gitu loh. Apapun yang kita hadapi terus. Dulu NU Tanggungan maju banget dulu, zaman ayah saya masih kecil, maju banget NU Tanggungan, terkenal. Sekarang juga maju ya. Namanya apa? Tanda namanya naon? Himmah. Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Muhammad, Sayyidina Muhammad itu qaimun lillah, orang yang selalu tegak lillahi ta'ala, demi Allah, karena Allah. Dzuhimamin, orang yang mempunyai himmah. Enggak model potongan sampean lah, subhanallah. Digertak sedikit sudah melempem sudah. Itu ya, kita umatnya harus punya harus punya. Ayo bunyi bareng-bareng, saya harus menang, saya tidak mau kalah. Rebutan apa saja harus menang. RT, RW, lurah, mandor pasar, mandor air, mandor irigasi. Saya harus menang. Itu namanya himmah. Asal niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik. Nah, yang nomor 2, nafsu syahwatiyah. Naon? Saya ingin hidup senang, rumah banyak, uang banyak, kebun banyak, sawah banyak, mobil banyak, perhiasan banyak, apalagi banyak istri. Setuju enggak?
Kalau niatnya untuk memperbanyak umat Islam, saya tateh. Para wali itu tidak ada yang istrinya satu. Para wali itu Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, apa? Sunan Gunung Jati ya punya istri di Sunda, Islam semua orang Sunda. Punya istri di Kuningan, daerah Kuningan, Cirebon Selatan, Islam semua di Kuningan. Jadi istri banyak teh tergantung niatnya. Nah, saya ingin kaya, saya ingin jadi konglomerat. Kalau niatnya baik, kalau saya kaya akan saya bangun masjid, rumah sakit, madrasah, sekolah, akan saya bangun fasilitas-fasilitas untuk masyarakat. Oke. Cara mencari kekayaannya juga benar. Tujuannya apa tadi? Ibtigha amardhatillah. Maka nafsu syahwatiyahnya ganti namanya. Namanya azimah. Naon? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Makarim, azaim harus kita raih dengan azimah. Ayo bunyi bareng, saya harus kaya, saya tidak mau melarat. Awas kalau melarat, awas. Sahabat Utsman saha bin Affan, sahabat yang sudah pasti masuk surga, kaya. Pernah dagangannya datang gandum dibawa oleh 700 onta, kalau kita 700 cikar lah, gerobak. Masuk ke Madinah akan diborong oleh orang Yahudi, dikasih untung 2 kali lipat, enggak 3 kali lipat, tidak. Maunya berapa Utsman? Tidak akan saya jual, akan saya sedekahkan semua. Kalian teh ibu pernah sedekah berapa? 700 apa? Sayyidina Utsman gandum yang dibawa oleh 700 onta. Ibu pernah sedekah beras berapa ratus? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dengar nama itu? Ibn Saleh Ibn Dus Al-Jailani minal aqtabil arba'ah, wali kutub teh aya 4. Hiji Syekh Abdul Qadir Jailani, 2 Syekh Abil Hasan Asyadili, 3 Syekh Said Ahmad Badawi, 4 Syekh Abil Hasan Ar-Rifai. Wali besar itu 4. Syekh Abdul Qadir Jailani orang Baghdad, orang Irak. Suatu ketika ziarah ke kuburannya Imam Syafi'i di Mesir, berangkat ke barat ke Mesir, di Kairo, ziarah kepada kuburan Imam Syafi'i. Sampai ke sana melihat masyarakat sekitar kuburannya Imam Syafi'i, namanya daerah Fustot, namanya Kairo, melarat-melarat, nggak punya rumah. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beli tanah 10 hektar, diwakafkan untuk penduduk sekitar kuburannya Imam Syafi'i. Jadi rusunawa sampai ayeuna ayat tulisan besar Auqaf Syekh Abdul Qadir Jailani sampai sekarang. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani teh wali, kaya, dermawan. Bapak wali bukan? Bukan. Kaya tidak, dermawan tidak. Terus untuk apa hidup ini? Syekh Abil Hasan Asyadili, wali,
santrinya 6.000 ditanggung segalanya. Itu enggak apa-apa, itu sudah bahasa Dili. Kalau Indonesia lain lagi lah, ditanggung. Makan pakaiannya ditanggung oleh kiainya. Si santri teh 6.000 santri, beliau sendiri pakaiannya tiap hari ganti, mahal-mahal harganya. Jasnya itu dari kain namanya dormil, semeter 13 juta. Sepatunya Hermes 22,5 juta. Bajunya Pirkardin 7 juta. Pulpennya Montblanc 15 juta. Kacamatanya Cartier 45 juta. Tasnya Gucci 75 juta. Ya Allah. Minyak wanginya Hugo Boss, Jo Malone, Bon 9, itu yang 5 juta satu botol. Ada yang tanya, Kiai, Syekh, anjen teh waliullah, kenapa mentereng keren? Itu kalau kiai yang lain kok nyemprul. Sandalnya Lili, Masya Allah. Bajunya koko 2 bulan belum ganti. Kopiannya hitam campur coklat. Tasnya itu bukan merek apa-apa, bukan DLC, bukan Ecolak, bukan. Ada tulisan di pojok, Musyawarah Majelis Ulama Ketanggungan. Minyak wanginya Misik. Ya punya mobil tapi apa? Grandmark, Luxio. Kalau Syekh Abdul Qadir Syekh Abdul Hasyadili, kereta ditarik 2 kuda, Alphard kalau sekarang. Itu kira-kira. Jawabnya gimana? Ini bener, ini bukan bercanda, bukan. Jawabnya, nak, libasi yakul, pakaianku bisa ngomong. Ya kalau ada kiai pakaiannya mentereng, itu pakaiannya ngomong. Gimana ngomongnya? Ayyuhan nas ana ghuni fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Itu artinya. Tapi kalau ada kiai yang nyemprul tadi, kumuh, itu pakaiannya ngomongnya ayyuhan nas ana fakir farhamuni. Dan sholatnya kiai kaya khusyuk, Allahu Akbar, lupa semua dengan dunia ini. Kiai melarat, bukan kiai naon Cisere, bukan. Allahu Akbar, langsung proposal kemana lagi teh. Belum kalau ruku, aduh ya Allah. Oleh karena itu kita harus kaya. Walaqad katabna fiz zaburi annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Telah saya tetapkan bahwa kekayaan alam ini, apa Indonesia bu, ayah semua, ada semua. Emas, berlian, batu bara, nikel, boksit, mening, uranium, titanium, minyak, gas, ada semua di kita ini. Itu sebenarnya untuk orang soleh, bukan untuk Cina, bukan. Tapi kalau kita lihat daftar orang kaya 50 orang ke Indonesia, nomor 1 Budi Hartono yang punya rokok Jarum, uangnya 42 miliar dolar, 1 miliar dolar 15 triliun, hitung sorangan. Nomor 2 Sinarmas, uangnya 38 miliar dolar. Nomor 6 Khairul Tanjung, orang Islam, nomor 6. Nomor 3 Antoni Salim. Mak, saya cari, entah ada orang Brebes, nggak ada orang Brebes, nggak ada nama Solikin, Jumadi, nggak ada. Padahal Quran mengatakan kekayaan alam ini, laut dengan segala kekayaannya, hutan dengan segala potensinya, tambang dengan segala potensi yang ada, yarithuha ibadiyas, untuk orang soleh.
Malah orang solehnya melarat-melarat, kelihatan sekali, kelihatan orang melarat semuanya. Oleh karena itu, mari kita bangkit. Silakan, ya bukan silakan, harus ibadah yang rajin, tapi cari uang juga harus rajin. Silakan masuk tarekat, zikir yang rajin, tapi cari uang juga harus. Apalagi sekarang, ya Allah, semua harus pakai uang. Negara namanya sudah menggunakan sistem oligarki. Apa namanya? Jadi presiden uang, jadi Kapolri harus uang, jadi Jaksa Agung harus uang, ketua mahkamah harus uang, jadi bupati kalau nggak ada uang dipilih nggak? Ketua partai harus, jadi kepala desa, ketua NU harus. Ya Allah, namanya sudah oligarki namanya ini. Nggak punya uang, walaupun pinter, walaupun ideal, walaupun sempurna lah, nggak akan menang. Taya fulus mah nggak akan menang. Ini namanya sudah oligarki. Memang bangun pesantren dengan wah, bangun madrasah, rumah sakit dengan pergi haji, melaksanakan rukun Islam yang kelima dengan. Oleh karena itu kita orang Islam harus kaya, jangan miskin, harus kaya. Kiai Wahab, orang kedua setelah Mbah Hashim, pendiri NU orang kedua, tahun 30-an keliling menyebarkan NU sampai ke Sumatera Selatan. Tahun 30-an tuh, 30, 31, 32 lah, sampai ke Sumatera Selatan, Palembang, jumpa dengan Kiai Kamil Soleh, terus ke Banten, Pandeglang, jumpa Kiai Abdurrahman, Bogor, Ajengan Pagentongan, Ajengan Falak, Betawi, Guru Marzuki, Cirebon, Kiai Abbas Buntet, Semarang, Kiai Ridwan, Lasem, Mbah Maksum, Kudus, Raden Asnawi Kudus, Cepu, Kiai Ihsan, Lombok, sampai ke Lombok, tahun segitu loh ya, tahun segitu, ke Lombok, Kiai Faisal, Kiai Hasum, itu NU pertama itu Kiai Wahab keliling itu tanpa proposal, uang sendiri. Bapak begitu berjuang NU tanpa proposal? Jawab, Bapak berjuang NU tanpa proposal? Kiai Wahab uang sendiri itu muter-muter. Proposal kemana waktu zaman segitu? Mau diajukan minta sumbangan kemana? Tahun 30 sampai 32, 35 menyebarkan NU sampai ke Palembang, ongkos sendiri, biaya sendiri. Itu Mbah Wahab Hasbullah itu. Ya Allah, luar biasa. Sekali lagi, azimah harus kita perkuat. Kita hidup harus sejahtera. Dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan, kitab Fathul Mu'in teh kitab kuno karangan Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malibari dari Malebar, India Barat, Provinsi Kerala. Kata Fathul Mu'in begini, banyak orang mengatakan kitab kuning teh sudah tidak relevan, dibaca zaman sekarang nggak cocok. Alah, karena ente nggak bisa baca, malum SAG lah. Coba kalau saya yang baca, relevan nggak? Coba dengarkan, kalau saya yang baca relevan tidak? Manfaat nggak untuk zaman sekarang? Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslimin bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Pasal ini menjelaskan jihad. Jihad hukumnya fardu kifayah. Ada 4 macam jihad itu. Nomor 1 ngebom, bukan. Nomor 1 itsbatu wujudillah,
dalam syarah yang tolibin, dalam syarahnya ai iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan au aqliyah li itsbati wujudis shani'. Nomor satu jihad teh, mari kita mengajak masyarakat beriman tauhid kepada Allah dengan iman yang berlandaskan argumentasi, hujjah, baik itu hujjah tekstual nakliyah atau hujjah rasional akliyah. Paham teh? Kita ini kebanyakan iman kita tidak berlandaskan hujjah. Ya semuanya iman lah, ya semuanya iman tauhid pada Allah tanpa argumentasi, tanpa harus dengan hujjah. Ayo kita didik masyarakat ini, terutama yang hadir aja nih, agar iman kepada Allah teh berdasarkan dalil nakliyah dan akliyah. Nakliyah qul huwallahu ahad, dah selesai itu, qul huwallahu ahad, selesai. Nakliyah. Yang akliyah mau saya terangkan enggak? Mau saya terangkan tidak? Nah, sebentar minum dulu. Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, menetapkan bahwa sifat Allah teh ayat seberapa? 20. Nomor hiji di Qur'annya tidak ada di Qur'annya Allah itu wujud. Ayo cari yang hafal Quran, Kiai Agus Budrik, ada wonten? Kalau sami'un, basirun, hakimun, qadirun, muridun, mutakallimun, hayyun, qayyum, wonten ada. Tapi kalau Allah itu wujud, Allah itu ada, nggak ada itu ayat begitu. Lah kok berani-beraninya Imam Asy'ari malah nomor satu sifat wujud? Kenapa itu? Imam Asy'ari berani banget menetapkan sifat Allah nomor satu, malah sifat, padahal wujud teh Allah wujud ayat Qur'annya nggak ada. Nah, Imam Asy'ari membaca Quran bolak-balik, nggak kayak Bapak baca Qurannya cuma kulhu, falak, nas, al-fatihah, alif lam mim, ayat kursi, lillahi ma fis samawat, la ilaha illallah, subhanallahil azim wa bihamdi, al-fatihah berkat. Penting tahlil teh. Imam Asy'ari bolak-balik berulang kali baca Quran, tidak menemukan ayat bahwa Allah itu wujud. Padahal kita ini sebenarnya tidak ada. Kita ini sebenarnya, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada, atau kita menggunakan lapal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Paham ter? Kita diadakan, kita tidak ada, tapi diadakan oleh yang ada. Contoh atau bukan contoh, bukti. Ada dhamir, kata ganti pronoun, ada 3. Ana, saya, aku. Anta, kamu. Huwa, dia. Silahkan dipakai, silahkan dipakai. Ana Said, ana Khalid, Abu Bakar, Hasan, apa Muhammad, apa Abdul Hamid, silakan. Zainab, Fatimah, Dian, Tuti, saya, silakan. Tapi nanti mati semua enggak? Tinggal ana satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali ana, kecuali aku. Jadi sesungguhnya aku di sini siapa? Bukan aku Abu Bakar, bukan aku
bukan Abdul Rashid, bukan aku Ahmad, bukan. Aku siapa? Aku Allah. Nah, kalau itu berarti la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Aku lain udah mati semua. Artinya apa? Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Tidak ada aku Zainab, aku Maryam, aku Ahmad, aku Abdul Karim, aku silang kabeh, udah nggak ada semua, tinggal aku Allah. Oleh karena itu yang sebenar-benarnya aku siapa? Kita ini dipinjemin oleh Allah, silakan pakai aku. Dipinjemin, maunya berapa tahun pinjemnya? Kok ketawa? Maunya berapa tahun? Jawab ya Allah, maunya berapa tahun? 200? Kencing berak di depan. Begitu pula engkau Ahmad, engkau Hasan, engkau Khalid, engkau Said, engkau Zainab, engkau Tuti, engkau Dian, engkau Saritem, mati semua, tinggal engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali anta, kecuali engkau. Jadi engkau itu Tuhan. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang wujud kecuali engkau. Engkau Allah, karena engkau ini udah mati semua. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Paham ya? Alhamdulillah paham ya. Begitu pula dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Khalid, dia Hasan, dia Zainab, dia Tuti, mati semua, tinggal huwa satu yang tidak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang wujud kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali. Paham tuh? Ini namanya tauhid dengan hujjah akliyah. Awas kalau nggak paham. Namanya apa? Kita bertauhid dengan bihujajin akliyah. Kalau nakliyah tadi qul huwallahu ahad, dalil nakliyah, hujjah akliyah, an-nakliyah. Kalau hujjah akliyahnya seperti ini. Jadi kalau di debat, kenapa Tuhan harus satu? Jawab, bisa jawab belum? Bisa jawab belum? Yang tadi itu ya Allah. Bisa jawab tuh? Sebenarnya kita ini tidak ada. Itu jawabnya gitu jawabnya. Tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Gitu jawabnya. Tiasan tuh. Ya Allah. Ini kelihatan sarapannya semayi ya. Semayi, ngerti semayi? Ampas kelapa. Masya Allah. Sudah diperes, sudah sarinya udah habis, masih dimakan ampasnya, dikasih mecin. Itu jadi otak dedel itu. Sarapan teh, susu, madu, telur, kasih jahe dikit, wah cerdas nanti. Sarapannya semayi, Insya Allah. Ikan asin. Tapi enggak. Saya ini majiin kangkung, saya ini. Waktu saya di Lirboyo makan pagi kangkung, siang kangkung, malam kangkung. Tapi alhamdulillah ya enggak bodoh-bodoh amat lah. Kalau waktu saya di Lirboyo bekal saya kurang, pas-pasan. Ya makan kangkung terus lah. Udah. Jadi kita harus mampu berhujjah untuk memperkuat tauhid kita. Yang kedua jihad wa iqamatu syariatillah, melaksanakan syariat, sholat, haji, zakat, puasa, baca Quran, ditambah yang sunnah-sunnah. Yang ketiga, bila kita diserang maka kita wajib angkat senjata. Kalau kita diserang, kalau lagi aman gini masa ngebom? Itu namanya ayat khosoh, bukan ayat ammah. Kalau ayat ammah, aqimus sholah, wajib sholat, sahawae, dimana wae, kapan iraha wae. Tapi kalau wajib perang,
Waqatilu fi sabilillah, wajib perang kalau lagi perang. Ini namanya ayat khoso. Kalau nggak lagi perang masa perang? Kalau sholat wajib sholat selama-lamanya dan kapan saja, di mana saja, siapa saja. Kalau wajib perang kalau lagi perang. Yang keempat, yang paling penting, jihad yang keempat, wadaf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslimin, memberi perlindungan kepada warga Brebes, muslim atau non muslim, asal orang itu baik-baik, maksum, bukan penjahat, bukan pelaku kriminal, harus dilindungi semua warga Brebes, muslim atau non muslim, asal orang itu baik. Dilindunginya dengan apa? Bil it'ami, dengan cukup pangan. Orang tanggungan tidak boleh ada yang kelaparan. Masih ada yang kelaparan? Gak ada ya? Kalau ada di Brebes orang mati satu karena tidak makan, dosa semua. Nomor 1 bupati, nomor 2 ketua DPRD, nomor 3 Kapolres, nomor 16 ketua NU. Paham tuh? Warga masyarakat yang baik-baik harus cukup pangan, harus tidak boleh kurang makan, dan makannya bergizi. Ya Allah, insya Allah cerdas otaknya kalau makannya bergizi, sehat. Itu jihad tuh menurut kita. Fatul, ayo, masih berguna nggak dibaca zaman sekarang atau Fatul Mu'in? Masih. Makan yang bagus, yang enak, nasinya berasnya naon? Cianjur, beras Cianjur. Waduh, nggak usah macem-macem launya. Siang paha ayam hiji, malamnya bandeng hiji. Udah cukup. Kalau malam apa? Bandeng. Kalau siang paha ayam. Kalau sarapan susu, roti, madu. Cukup dah. Nggak usah mewah-mewah, nggak usah bikin botok, nggak usah bikin lah macem-macem, nggak usah. Itu aja. Yang kedua, wal iksai, pakaian. Orang Brebes yang baik-baik harus cukup sandang, tidak boleh ada yang kurang sandang. Apalagi kita orang Islam yang rajin ibadah, harus suci kan pakaiannya, harus, terutama bapak-bapak, terutama nih, kalau ibu-ibu pakaiannya mau kena, terutama bapak-bapak harus punya sarung 7, baju 7, kaos dalam 7, celana dalam 7, kopiah 7. Setiap hari harus ganti, najis kalau enggak, khawatir najis, ganti untuk sholat. Sarung cuma 2, Masya Allah. Ke sawah itu, ke masjid itu, tidur itu, najis toh isinya itu. Paham tuh? Wal iksa, pakaian yang pantas. Rata-rata ulama Mesir, ulama Maghribi yang saya lihat, ulama-ulama di Timur Tengah, bagus-bagus pakaiannya, gagah-gagah, berwibawa. Kan untuk apa? Untuk ibadah. Jadi pakaian bagusan untuk apa? Untuk ibadah. Yang bersih, yang harum. Nah, wal iskani, dan rumah tempat tinggal. Warga Brebes yang baik-baik, muslim atau non muslim, harus punya rumah semua. Rumah yang pantas, rumahnya minimal 3 kamar. 1 untuk tidur, 2 tempat sholat, 3 untuk tamu atau anak. Rumah cuma kamarnya cuma 1, tidur di situ, sholat di situ, makan di situ, ngompol di situ. Minimal 3. Syukur-syukur 5 kamar, 2 lantai, syukur-syukur. Paham tuh? Ini namanya jihad fi sabilillah, membangun masyarakat yang cukup pangan, sandang dan papan. Wa thamanid dawai, dan harga obat-obatan. Bila perlu Kabupaten Brebes, rumah sakit, klinik gratis. Kalau tidak, harga murah. Kalau tidak, biaya murah. Obat-obatan gratis. Kalau tidak, harga murah.
Kita nggak usah membandingkan Saudi atau Kuwait yang negara kaya. Sudan negara miskin, Sudan tuh. Tapi rumah sakit gratis, pendidikan gratis. Sudan negara melarat. Kapan kita seperti mereka itu? Betul-betul pemerintah menjaga, memberi perlindungan kepada warga masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan gratis 100%. Oh, kalau NU ya. Hadirin saya hormati. Nah, ini Fathul Muin. Oleh karena itu, tadi saya ulangi bahwa membangun masyarakat ini agar betul-betul kita menjadi insan yang harmonis, harus sejahtera. Di samping kita beragama, bertakwa, ibadah, harus cukup pangan, sandang, dan papan, dan sehat. Alhamdulillah, pesantren di mana-mana santrinya semakin berkembang. Waktu saya di Lirboyo tahun 68 saya di Lirboyo, santrinya 2000 lebih. Ploso juga sama 2000-an. Sekarang Lirboyo 42.000. Kediri teh Ploso 20.000. Ayeuna Kempek waktu ayah saya paling banyak 500, sekarang 5.000. Sekarang ini berarti alhamdulillah animo masyarakat terhadap pesantren masih sangat besar. Ini namanya tharawatil ijtimaiyah, social capital, modal sosial yang harus kita rawat, harus kita jaga, harus kita tingkatkan. Masyarakat segini banyaknya ini harus dijaga, dirawat, diramut, dijaga oleh kiai. Namanya kapital sosial. Belum tentu orang lain mengadakan peringatan Maulid Nabi sebanyak ini tanpa diundang, tanpa dikerahkan, tanpa diobrak-obrak ya, tanpa didorong-dorong. Orang datang semua. Ini namanya ada kiai memiliki kapital sosial. Belum tentu ormas lain bisa seperti ini. Harus pelihara ini, pelihara. Nah, disinilah kelebihan kita Nahdlatul Ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyatu dengan masyarakat, membangun keutuhan masyarakat. Artinya membangun keutuhan NKRI, ukhuwah watoniyah, dalam rangka memperkuat NKRI. Tidak ada pesantren NU yang ngajarin radikal, yang ngajarin santrinya agar ngebom, nggak ada. Kalau ada pesantren ngajarin ngebom, pasti bukan NU, pasti. Az-Zaitun, Argolis, As-Sunnah, Geraksan Cirebon, Iskariman, itu radikal itu semuanya, bukan NU. Kalau pesan NU pasti mengajarkan toleran, moderat, santun, ramah, mempunyai akhlakul karim. Pasti itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kalau memberangkatkan anak ke pesantren, awas jangan salah. Yang sudah jelas saja, jangan salah. Jangan sampai nanti anaknya Bapak Ibu pulang dari pesantren, Bapak kafir karena Bapak percaya Pancasila, tauhid. Wah, Maulid Nabi bid'ah, ziarah kubur musyrik. Itu anak pulang pesantren. Ayah di Karangsembung Jatibarang, ayah, bapaknya santri ayah saya Kempek, tapi udah meninggal. Karangsembung, belakangnya masjid. Anaknya sekarang anti tahlil, bapaknya mati gak ditahlilin. Bapaknya santri Kempek, santri ayah saya di Karangsembung. Jangan sampai ini harus dirawat sampai anak cucu, gitu ya. Ada yang aneh-aneh, Maulid Nabi bid'ah. Ya Allah, ini, aduh ya Allah, goblok kita teh. Maulid Nabi itu isinya memuji-muji, nyanjung-nyanjung Rasulullah, ngalem muji. Quran saja muji. Wa innaka la'ala khuluqin fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr
fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu tuh ramah, kamu itu santun, kamu itu sopan, kamu itu lembut, maka masyarakat simpati pada kamu masuk Islam. Seandainya kamu kasar, congkak, sombong, takbir, lan faddu min haulik, pasti orang lari menjauhi kamu Muhammad. Quran memuji Nabi, lah kok malah bid'ah? Gimana sih? Harus bisa jawab, harus bisa jawab. Dalam rangka memelihara kesatuan dan persatuan masyarakat, terus masyarakat ahli sunnah, ayo kita galakkan maulid Nabi setiap malam Jumat. Ayan te, setiap malam Jumat ayan te. Dan kiainya baca barzanji harus hafal. Kalau nggak hafal jangan diamplopin. Singitkan, sembunyikan tuh kita barzanji. Kalau undang kiai, khutbah Jumat di mimbar masjid jangan dikasih buku khutbah, buang buku khutbah itu. Kalau ada kiai khutbah masih baca, jangan dipakai lagi. Kenapa? Kenapa? Karena barzanji debat teh miliknya kita, miliknya saha? Boga ya? Bahasa Sunda miliknya siapa? Boganya saha? Gaduhnya saha? Ayo. Kalau bukan kita yang ngapal, apa Muhammadiyah yang suruh ngapal? Apa Wahabi Salafi yang ngapal? Nggak mungkin, nggak mungkin. Apa HTI yang ngapal? Apa JAT, JAD yang ngapal? Kita yang harus ngapal. Itu milik kita itu. Makanya kalau kiai baca barzanji masih baca, jangan diamplopin. Pulang jangan diantar, suruh ngojek sendiri. Wa amma ta'ifa du'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah wa ghraw bihi sufaha wal abida fasabbuhu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'i na'ala thumma 'ada ila makkah hazina fasalahu malakul jibali fi ihlaki li hadha bil asabiyyah faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yatawalla atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadhiyyin min salati wa taslim. Gitu ya Allah. Apal. Suatu ketika ada Rasulullah baru selesai sholat subuh, baru saja selesai sholat subuh, datang orang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Saha? Alah hese lah, biasa Toto, Edi biar namanya. Tiba-tiba Ka'ab memuji-muji Nabi Muhammad, menyanjung-nyanjung Nabi Muhammad. Innar rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankasun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syammul aranini abtalun labusuhumu min nasri dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idha nalat rimahuhumu qauman walaysu majazi'a idha nilu la yaqa'u tanu illa fi nuhurihimi wa malahum an hiyadil mauti tahlilu. Sungguh engkau Rasulullah orang mulia, orang agung, orang besar, orang sukses yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan, antara keadilan dan kezaliman, antara yang benar dan yang tidak benar. Engkau datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh para pengikut yang berakhlak mulia tapi gagah berani. Rasulullah setelah mendengar pujian itu tidak mengatakan jangan muji-muji saya, bid'ah, enggak tuh, enggak tuh. Malah Rasulullah memberi hadiah selimut yang sedang dipakai. Beliau lagi kemulan selimut spray yang lurik-lurik itu spray, harganya 150.000 ya di pasar.
Iya, made in Cina tuh, lurik-lurik tuh. Lah, selimut lurik-lurik teh bahasa Arabnya burdah. Naon? Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah, muttaqiina ala furushim batoinuha. Selimut polos. Nanti di surga orang duduk di tempat duduk, semeknya itu, tikarnya itu batoin, selimut polos. Kalau selimut bergaris-garis bahasa Arabnya naon? Yang tidak percaya, ayo pergi dengan saya ke Turki, ke Istanbul, masuk ke Museum Topkapi, masih ayah keneh selimutnya Rasulullah, burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji-muji, masih aja di Turki. Yang gak percaya, ini fakta sejarah, gak bisa dipungkiri, gak bisa dihujah kalau fakta sejarah. Kalau dalil bisa perang dalil nanti. Kalau dalil ini enggak, nih buktinya ini. Kalau nggak percaya ayo ke Turki dengan saya, tiketnya beli sendiri. Itu artinya, nih artinya, kalau Nabi Muhammad tidak melarang walaupun tidak merintah. Kalau Nabi Muhammad tidak melarang namanya sunnah. Sunnah teh ayat tilu, berapa? Diingat-ingat nih, perkataannya Rasulullah, sabdanya Rasulullah namanya sunnah qauliyah. Qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah, namanya sunnah. Perilakunya Rasulullah, kelakuannya, bagaimana menghadapi tamu, bagaimana dengan tetangga, bagaimana dengan keluarga, perilakunya Rasul namanya sunnah fi'liyah. Naon? Ada lagi yang ngomong orang lain bukan Rasulullah, yang melakukan orang lain bukan Rasulullah, tapi dibenarkan oleh Rasulullah, dibenarkan, namanya sunnah taqririyah. Naon? Ada lagi contoh yang lain. Sahabat Bilal habis wudhu sholat 2 rakaat, Nabi malah tanya itu, sholat apa Bilal? Sholat apa Bilal? Habis wudhu sholat, Nabi malah bertanya, sholat apa Bilal? Jawabnya Bilal, ba'diya wudhu. Oh iya benar, oh iya benar. Ini namanya apa? Sunnah taqririyah. Termasuk memuji-muji Nabi Muhammad walaupun tidak ada perintah dari Nabi, tapi tidak dilarang, bahkan dibenarkan, namanya sunnah taqririyah. Nah, kemudian ada orang namanya Syekh Muhammad Abu Sa'id Al-Busiri, muridnya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi muridnya Abdul Hasan Asyadili. Asyadili muridnya Syekh Abdul Salam bin Masyish. Abdul Salam bin Masyish muridnya Syekh Syu'ab Abu Madan Al-Ghawth. Syekh Al-Busiri sakit stroke 1 bulan, gak bisa jalan, gak bisa bangun. Mimpi jumpa Rasulullah SAW. Ibu sering mimpi jumpa Rasulullah? Gak pernah. Kalau jumpa gendruwo, begitu jumpa Rasulullah, dia bilang, Rasulullah, saya akan ngarang, bikin, menggubah syair, isinya memuji-muji engkau. Ya silahkan bikin, silahkan. 1 minggu ngimpi lagi, ketemu lagi, sudah selesai Rasulullah, sudah saya bikin, selesai. Coba saya ingin dengar dibaca. Setelah dibaca, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tersenyum, wa radiya anhu, Rasulullah menerima, dipuji, menerima. Famasaha jasadahu, Rasulullah ngusap-ngusap syekh itu, fata'affa fauran, sehat, besoknya bisa jalan lagi. Stroke 1 bulan sudah, berkat ngarang qasidah muji-muji Rasul. Maka syair itu dinamakan qasidatul burdah. Naon? Apal ente? Ada di Berjanji ayah, apal ente? Ayo baca bareng. Amin tadakuri jironim bidhi salami mazatadam anjaro min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadul barku fi dhulma'i min idhami
fama li ainaika in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta astafiq yahimi ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi laulal hawa lam turiq dam'an ala talali wala arik tali dzikril bani wal alami fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi alaika udulud dam'i was saqami amin tadzakkuri jiranin bidhi salami. Kenapa engkau selalu menangis, terus-menerus menangis sampai air matamu bercampur darah? Mazad tadam'an mimuklatin bidam. Kenapa kau menangis sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena kau rindu dengan perempuan yang ada di desa di Salam? Atau engkau teringat pada suatu hari panas bertiup angin kencang di desa Kadhimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita di desa Idham? Kenapa engkau selalu menangis, kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu lagi mabok asmara. Pasal ikan as, lagi genjeng kamu ini, lagi tergila-gila kangen pada seorang ini. Jawabnya, na'am sarotaifu man ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar saya sedang mabok, sedang tergila-gila, sedang kangen rindu pada seseorang sampai rasa rinduku menjadi sakit, menjadi penyakit. Tapi kalau Anda tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti Anda akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kamu rindukan? Sampai nangis bercampur darah, gak enak makan, gak enak tidur, gak enak minum, gelisah. Siapa yang jawab, siapa yang sedang kamu kangeni? Yang sedang ku kangeni, yang sedang kurindukan adalah Muhammadun Sayyidul niwal fariqaini min urbin wa min aj nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarrafi minhu wala na'ami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang ku kangeni, yang sedang ku rindukan adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul insi wal jin, Sayyidul Arab wal Ajam, Sayyidul alamil mulki wa alamil malakut, Sayyidud dunya wal akhirah. Dialah kekasih kita yang kita harapkan pertolongan syafaatnya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nahur bin Syaruh bin Argu bin Falid bin Abir bin Arfahsyad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Idris bin Harmus bin Qinan bin Mihlayil bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Kanjeng Nabi teh jelas ente? Leluhurnya Pak Anjen, leluhurnya maneh jelas ente? Wah, nggak jelas. Leluhurnya Kanjeng Nabi yang saya sebut namanya tadi dijaga oleh Allah, dijaga oleh Hafizul Ilah
ahul amjada saunan taraku sifah hum aru min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga leluhurnya Nabi Muhammad dari Adam sampai bapak dan ibunya, dijaga dari naon, dijaga tarokus sifah, tidak ada yang berbuat zina. Ayo leluhurnya mana dijamin te? Ente jawab, leluhurnya bapak-bapak dijamin te ente berbuat zina. Leluhurnya Nabi Muhammad bin Adam ila abi wa ummi. Kenapa? Karena Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum Nabi Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad dititipkan di tulang rusuknya Nabi Adam, terus turun temurun anaknya anak terus sampai ke Syekh Abdul Muthalib, pindah ke Syekh Abdullah, pindah ke rahimnya Siti Aminah. Sarotun sarot nurun nubuwati fi asari ghururihimul bahiyah wa badaro badruhu fi jabini jaddi wabnihi Abdillah. Nah apa, Abdul Muthalib mukanya terang benderang, Said Abdullah mukanya padang, masuk ke dalam rahimnya Siti Aminah, 9 bulan dikandung. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Nabi Muhammad lahir setelah 9 bulan dikandung Siti Aminah, mukanya seperti bulan purnama, terang benderang, lahirnya sujud. Ayah bayi di apa namanya? Cisarah lahir sujud ayah. Lahir Muhammad sajidan sujud, padang terang benderang seperti ka'annal badru fi tamami. Sampai Abu Lahab dari kejauhan melihat kamarnya Aminah padang banget, terang banget, ada apa ya? Belum ada listrik, belum ada. Abu Lahab, ada apa itu? Kamarnya Aminah kok terang benderang. Nyuruh budaknya namanya Suwaibah. Saha? Coba Suwaibah lihat sana, ada apa sih kamarnya Aminah kok terang benderang? Dia pergi, datang. Aminah melahirkan laki-laki. Ya Allah, Abu Lahab seneng punya ponakan laki-laki. Pamannya Nabi Muhammad, Abu Lahab teh seneng. Sampai Suwaibah, kamu hari ini bebas dari perbudakan, merdeka, kamu sudah gak jadi budak lagi. Itu Abu Lahab nantinya tidak beriman kepada Muhammad, pasti masuk neraka. Tapi setiap hari Senin diangkat dari neraka. Kalau hari Selasa dimasukkan lagi, hari Senin diangkat, kalau hari Selasa masukkan lagi sampai hari Ahad. Karena menghormati lahirnya Muhammad cuma sekali. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab sudah pasti masuk neraka, tabat yada bilhab. Tapi setiap hari Senin diangkat dari neraka karena satu kali senang dengan lahirnya Nabi. Maka famadhannu bil abdi, maka seperti apa orang Cisereh yang setiap malam Jumat baca maulid Nabi, wa mata muwahhida, mati bawa tauhid, weh pasti masuk surga pasti. Setiap malam Jumat baca maulid. Nah, Abu Lahab sekali saja Abu Lahab menghormati Nabi Muhammad lahir, sekali setiap Senin bisa diantar neraka. Lah kalau ibu kan tiap malam Jumat baca maulid, apalagi apal-apalan, wah surga, udah. Enggak, saya enggak bercanda, dikira bercanda, enggak. Nabi Muhammad nanti di akhirat, di mahsyar, sujud. Enggak bangun-bangun. Sujud tidak bangun-bangun. Sampai Allah perintah, irfa Muhammad, is'al hatta tardo. Angkat
kepala Muhammad. Wis sudah sujudnya sudah. Enggeus. Apa minta apa kamu? Saya kasih sampai kamu senang. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apa yang kamu mau, asal kamu senang, saya kasih, kata Allah. Saya minta ya Allah, umat saya sorga semua. Ya udah. Qara'na fid duha wala sawfa yuti fasarra qulubana dzakal ata'u hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u nabiyyun hashimiyun abtahiyu syama'iluhul samahatu wal wafa'u wa ajmalu minka lam taraqattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Qara'na fid duha, saya baca surat wad-duha, ada ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah Tuhanmu akan ngasih apa saja yang kamu minta asal kamu senang. Litardo, asal kamu senang. Itu baca ayat itu, fasarra qulubana dzakal ata'u. Kita semua gembira baca ayat ini. Hasyaka ya Rasulullah, tidak mungkin Rasulullah akan diem saja. Wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Kalau melihat orang Cisereh ada yang disiksa, Rasulullah nggak akan diam itu. Kalau lihat warga NU disiksa, Rasulullah nggak akan diam itu. Hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Paham teh? Jadi kita yakin nanti kita min ahlil jannah. Orang baca sholawat pasti diterima oleh Allah, pasti. Walaupun nggak ikhlas, walaupun baca sholawatnya nggak ikhlas. Oleh karena itu kalau baca doa dimulai dengan sholawat, diakhiri dengan, di tengah-tengahnya minta apa? Minta kaya, dagang laris, pertanian maju, naik pangkat, rumah jadi, anak perempuan janda dapat jodoh. Itu kan doanya ya semuanya, dapat kemuliaan, pangkat naik. Mudah-mudahan yang di tengah-tengah itu ketarik dengan dua sholawat, kalau sholawatnya pasti, kalau sholawatnya pasti diterima oleh Allah sholawatnya. Dan tengah-tengah ini belum tentu, tapi mudah-mudahan ketarik dengan dua. Paham teh? Ada lagi yang bilang, sebenarnya yang kalau yang jawab saya itu ke eman-eman sebenarnya. Ini yang jawab soal isu MWC sebenarnya. Ada lagi yang bilang tidak percaya bahwa Nabi Muhammad bisa menolong kita. Ya Allah, masya Allah. Ini yang jawab nggak usah saya lah, Rasulullah ranting. Nabi Muhammad nggak bisa menolong kita. Yang bisa menolong hanya Allah yang bisa menolong. Nabi Muhammad manusia biasa, nggak bisa menolong. Sombong banget orang ini. Maklum SAG, ya Allah, masya Allah. SAG lulusan swasta, dosennya jarang masuk, dianya sering bolos, pas sudah pas. Di Quran ayat di Quran walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Walau annahum idzalamu anfusahum, orang-orang yang banyak dosanya seperti saya contohnya, datang kepadamu Muhammad, ja'uka, datang kepada Muhammad, Said Akil datang kepada Muhammad dengan membawa dosa, fastaghfarullah, taubat di depannya Rasulullah, wastaghfara lahumur rasul, Rasulullah ikut juga mendoakan orang ini supaya diampura dosana, lawajadullaha tawwabar rahimah, pasti lamnya lam taukid, pasti Allah mengampuni dosa orang itu. Kenapa? Kan Rasulullah mendukung. Paham tuh? Jadi Rasulullah bisa nolong enggak? Yang percaya pasti dapat syafaat Rasulullah, yang tidak percaya pasti mahrumun an syafaat Rasulullah. Yang enggak percaya. Suatu ketika ada orang dari suku Mudor, rombongan
biasa yang caci maki Nabi Muhammad, sekarang ampun-ampunan sebab 7 tahun paceklik, gak ada gandum, gak ada pangan, gak ada air, datang ke Madinah dipimpin oleh kepala rombongannya namanya Labid bin Robi'ah. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Mudor. Nabi kaget, biasa orang Mudor mencaci maki saya, kok sekarang kesini mau ngebom apa? Nabi kaget, tanya, ada apa kamu datang ke sini? Coba, Nabi biasa yang ramah dengan tamu, ini enggak, Nabi enggak ramah, enggak. Ada apa ke sini? Ke sini ada apa kamu ini? Biasa mencaci maki biasanya. Jawabnya, ditanya oleh Nabi, ada apa kamu ke sini? Jawabnya Labid bin Robi'ah, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli atainaka nashku hittatan jalla amruha li sab'i sinina waqifina ala mahli atainaka wal adra tudmi lithatuha wa qad dhahalat ummus sabiyyi anit tifli wa alqa bi kaffayhi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handhalil amiyyi wal ilhizil fasli fa anta lidinina wa anta lidunyana tu'ammalu lid-dunya walil akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzihu anna wasyafa'atu fil ahli. Ada apa kamu datang kemari? Jawabnya, atainaka litarhamana, kami datang kepadamu agar engkau merahmati kami. Coba, ini orang minta rahmat kepada kami, nggak dilarang tuh. Jangan minta rahmat sama saya, musyrik. Minta rahmat sama Allah, jangan sama saya, musyrik. Enggak tuh, enggak. Nabi mendengarkan, dia ngomong, dia nyair beneran Nabi. Kami datang kepadamu mengharapkan rahmatmu ya Muhammad. Kami datang kepadamu 7 tahun nggak ada gandum. Ibu-ibu yang menyusui anaknya ditinggal karena tidak keluar air susuna. Pemuda yang gagah kuat sekarang lemah lunglai minal ju'i, kelaparan. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana, tidak ada yang bisa kami makan kecuali handol, rumput di padang pasir. Fa anta lidinina wa anta lidunyana, engkau harapan kami urusan agama, urusan dunia. Lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun, syafaatmu kami harapkan Muhammad. Nabi Muhammad kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma askihim ghaithan mughitha wa anzil alaihim minas samai ma'an midrara waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya adzabin wala halakin wala hadmin wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudar, hujan bawa rahmat dan berkah, bukan hujan bawa malapetaka banjir longsor. Mereka belum pulang, di sana sudah hujan. Jadi minta syafaat kepada Rasul itu sunnah takririyah, bukan bid'ah, goblok. Yang percaya pasti dapat syafaat Rasulullah, yang tidak percaya tidak akan dapat syafaat Rasulullah. Itu aja, gampang lah. Mudah-mudahan percaya semua yang ada di sini. Gitu ya. Mari kita tingkatkan iman kita, akhlak kita, adab kita, budaya kita, hormat ulama, hormat orang tua, hormat guru. Baca maulid artinya hormat kepada Nabi Muhammad. Baca maulid teh, kita lagi cium tangan Nabi Muhammad lah, kalau bahasa gampangnya. Kita baca maulid berjanji, itu kita lagi mencium tangannya Nabi. Ketemu dengan Habib kita cium tangan, ketemu dengan ulama kita cium tangan. Baca maulid berarti lagi cium tangannya Nabi. Kita cinta kepada Nabi Muhammad. Mari kita tingkatkan. Biarkan orang gak percaya, kita tetap percaya. Biarkan orang anti maulid Nabi, kita tetap maulid. Alhamdulillah, ini merupakan tipologi mumayyizat khasais ahli sunnah wal jamaah. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah wa yahfazkum min jami'il ahati wal afat ahati wal afat wa yakhudh bi aydikum lima fihi shalah wal khair. Wallahul muwaffiq lakumit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.